Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febrianti dengan NIM 2004-2098 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan analisis regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas statistik sosial dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana, STMT. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu analisis regresi berganda dengan SPSS. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Setelah itu, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Kita klik Data View, kita klik Variable View, di name pertama, kita klik X1, di name kedua kita klik X2, di name ketiga kita klik Y. Kita ketik Y. Di label 1, kita ketik motivasi belajar. Di label kedua kita ketik minat belajar. Di label ketiga kita ketik hasil belajar. Setelah itu, karena kita akan mencari motivasi belajar, minat belajar, hasil belajar, sesuai data yang kita dapatkan. Setelah itu, kita klik data view, karena datanya belum ada, kita ambil dari sini. Kita kopikan datanya semuanya. Kita copy, setelah itu kita pastekan. Setelah mendapatkan sampelnya, saya menggunakan 32 sampel. Setelah itu kita klik Analyze. Analyze, kita klik Regression, kita klik Linear. Hasil belajar ini kita dependenkan ke sini. Motivasi belajar dan minat belajar itu kita kontrol akan kita independenkan, tindakan independen, itu kita oke-kan. Itu kita mendapatkan regressionnya. Setelah kita mendapatkan regressionnya, kita interpretasikan. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu apa dulu perumusan hipotesis. Apa saja perumusan hipotesis? H1 sama dengan terdapat pengaruh motivasi belajar X1 terhadap hasil belajar Y. H2 terdapat pengaruh minat belajar X2 terhadap hasil belajar Y. H3 terdapat pengaruh motivasi belajar X1 dan minat belajar X2 secara simultan terhadap hasil belajar Y. Tingkat kepercayaan 95% atau A sama dengan 0,05. Setelah itu, kita harus tahu apa itu dasar pengambilan keputusan. Yang pertama A, uji T. 1. Jika nilai signifikan kecil dari 0,05 atau T hitung besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan besar dari 0,05 atau T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Contohnya, rumusnya T tabel sama dengan T A bagi 2, N kurang K kurang 1. A itu tingkat kepercayaan, N jumlah sampel, K jumlah variabel bebas. Jadi, A tingkat kepercayaannya 0,05 bagi 2, jadi 0,025. N jumlah sampel kita 32 dikurang K, jumlah variabel bebas kita ada 2, dikurang 1, jadi 29.
Setelah itu kita lihat dari distribusi T-tabel 0,025 29 jadi 2,0452. 2,045. Setelah itu kita ketahui uji F. Yang pertama, jika nilai signifikan kecil dari 0,05 atau F hitung besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan besar 0,05 atau F hitung kecil dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Contohnya, contoh rumusnya F tabel sama dengan F K N kurang K. Sama dengan F K sama dengan jumlah variabel bebas 2, N dikurang K, N jumlah sampel kita 32 dikurang jumlah variabel bebas kita ada 2, jadi 30. 2, 2, 30. Kita lihat di F tabel. Kita lihat F tabel. 2, 30, 3,32. 3,32, jadi 3,32. Setelah itu, kita cari pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Kita ambil yang bagian koefisien. Untuk mencari H1 dan H2 dengan uji T. Bagian koefisien. Untuk memudahkannya, maka kita kopikan saja ke sini agar lebih mudah dipahami. Kopikan saja tabelnya agar lebih mudah dipahami. Yang A, pengujian hipotesis pertama atau H1. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,001. Ini signifikan X1 atau signifikan motivasi belajar sama dengan 0,01. Yang mana 0,01 kecil dari 0,05. Dan nilai T hitung 3,556. T hitung T X1 atau T motivasi belajar 3,556 besar dari T tabel 2,045. Dari mana kita dapatkan 2,045 tadi? Dari T tabel di sini. Di sini. 2,045. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Yang B, pengujian hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,700. Kita lihat di sini signifikan dari X2 atau signifikan dari minat belajar 0,700. Yang mana 0,700 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung dari minat belajar 0,389 lebih kecil dari T tabel 2,045. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Setelah itu, kita cari pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Dengan menggunakan tabel ANOVA. Kita pindahkan tabel ini ke sini agar memudahkan kita untuk menjelaskannya. Pengujian hipotesis ketiga atau H3. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,05. Signifikan dari regression sebesar 0,005. Atau yang mana 0,005 kecil dari 0,05. Dan nilai F hitung dari regression 6,429, yang mana 6,429 besar dari F tabel 3,32. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima,
yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Dapat disimpulkan bahwa H1 terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. H2-nya tidak terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar. H3-nya terdapat pengaruh motivasi belajar dan minat belajar secara simultan terhadap hasil belajar. Setelah itu, kita akan mencari koefisien determinansinya. Koefisien determinansinya. Yang mana koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Di sini, untuk mencari koefisien determinansi, kita mengambil tabel model summary. Tabel ini kita kopikan ke sini agar lebih memudahkan kita untuk menjelaskannya. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R-squared sebesar 0,307. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 30,7%. Sekian dari saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.